Welcome back to my channel, Digital Edu. For the fakeness, if you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Jumpa lagi dengan Digital Edu. Kabar terkini bahwa BKN ingatkan dua agenda penting bagi pelamar CPNS dan P3K pada tanggal 17 November tahun 2024. Selengkapnya, yuk tonton video hingga usai. Melalui akun Instagram resminya, Badan Kepegawaian Negara mengingatkan dua agenda penting yang akan berlangsung pada tanggal 17 November tahun 2024. Para pelamar calon pegawai negeri sipil atau CPNS dan juga pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K diimbau memperhatikan detail dua hal berikut ini. Yang pertama adalah pembukaan pendaftaran P3K tahap 2. Pada tanggal 17 November nanti, pendaftaran untuk P3K tahap kedua akan dibuka. Tahap ini khusus bagi tenaga non-ASN yang aktif bekerja di instansi pemerintah. Proses ini adalah kesempatan emas bagi tenaga non-ASN yang telah bekerja di lingkungan pemerintahan untuk melangkah ke tahap berikutnya sebagai pegawai P3K. Tahapan pendaftaran ini akan berlangsung hingga tanggal 31 Desember tahun 2024. Bagi pelamar, penting untuk mempersiapkan dokumen dan data pribadi yang lengkap agar proses pendaftaran berjalan lancar. Melalui situs resmi SSCASN, pelamar dapat membuat akun, mengisi biodata, dan memilih formasi yang diinginkan. Pastikan data yang diunggah sudah benar sebelum mencetak kartu pendaftaran sebagai bukti kepesertaan. Agenda BKN yang kedua adalah pengumuman hasil SKD CPNS. Di tanggal yang sama, BKN juga akan mengumumkan hasil seleksi kompetensi dasar atau SKD untuk CPNS 2024. Pengumuman ini berlangsung mulai 17 hingga tanggal 19 November tahun 2024. Peserta yang telah mengikuti ujian SKD sejak tanggal 16 Oktober hingga tanggal 14 November tahun 2024 bisa mengecek hasilnya. Bagi yang dinyatakan lolos, segera bersiap untuk melanjutkan ke tahap berikutnya, yaitu seleksi kompetensi bidang, SKB, yang akan dimulai pada tanggal 20 November tahun 2024. BKN mengimbau para peserta CPNS untuk segera memeriksa pengumuman hasil SKD mereka, sehingga mereka bisa memastikan kesiapan menghadapi SKB. Informasi mengenai jadwal, lokasi, serta persyaratan tambahan akan diumumkan pada tahap berikutnya. Dengan menjaga fokus pada jadwal, para pelamar diharapkan dapat menjalani proses seleksi CPNS dan P3K 2024 dengan lancar dan sesuai peraturan. Kabar lainnya tentang nasib honorer non-verifikasi BKN miris. Meskipun PP Turunan UU ASN Nomor 20 Tahun 2023 disahkan, pemerintah akan segera menghapuskan status pegawai honorer paling lambat sebelum Desember tahun 2024 sesuai Pasal 66 UU ASN Nomor 20 Tahun 2023. Sehingga dalam penataan honorer tersebut pemerintah masih memiliki waktu kurang lebih 1 bulan. Tidak hanya honorer verifikasi BKN, namun honorer non-verifikasi BKN juga harus diselesaikan oleh pemerintah. Dalam menyelesaikan penataan honorer, pemerintah memiliki kebijakan untuk mengangkat honorer menjadi P3K. Untuk diketahui bahwa honorer yang telah terverifikasi BKN sejumlah 1.788.851. Honorer yang telah terverifikasi BKN tersebut harus mengikuti seleksi CASN 2024 yang merupakan solusi dari pemerintah. BKN telah melakukan pengauditan kembali data honorer dan dihasilkan sejumlah 1.788.851. BKN sudah tidak melakukan pendataan ulang honorer sejak tahun 2022. Hal tersebut selaras dengan kebijakan pemerintah yang sebelumnya merencanakan penghapusan honorer direalisasikan pada November tahun 2023. Namun rencana tersebut mengalami kemunduran hingga Desember tahun 2024 dikarenakan perencanaan skema penyelesaian honorer masih belum matang. Pemerintah tidak hanya akan menyelesaikan honorer yang terverifikasi BKN saja,
melainkan honorer non-verifikasi BKN juga harus dipikirkan. Terdapat di lapangan masih banyak honorer non-verifikasi BKN namun telah mengabdi selama bertahun-tahun. Adapun penyebab honorer tidak terverifikasi BKN dikarenakan honorer tersebut mendapatkan gaji bersumber dari dana selain APBN. Kekosongan formasi di instansi juga menjadi penyebab utama diisi honorer secara cepat dikarenakan kebutuhan mendesak dengan tidak diimbangi rekrutmen CASN secara efisien. Rencananya PP Turunan UU ASN Nomor 20 Tahun 2023 akan menjadi sebuah regulasi dalam penataan honorer tersebut. Yang sangat mengejutkan bahwa dalam tahap penyelesaian PP Turunan UU ASN Nomor 20 Tahun 2023, Kemenpan RB tidak membocorkan sama sekali terkait solusi untuk penataan honorer. Kemenpan RB hanya membocorkan isi dalam PP Turunan UU ASN Nomor 20 Tahun 2023 yang akan mengatur manajemen ASN lebih fleksibel. Kabarnya, regulasi penataan honorer akan diatur ke dalam Permenpan RB, alih-alih PP Turunan UU ASN tersebut. Solusi bagi honorer verifikasi BKN telah jelas, akan tetapi bagi honorer non-verifikasi BKN masih belum dapat dipastikan hingga kini. Love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up, it's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break up so I can make a better me. Better believe in your mind, cause it's everything. You can mold, shape, find almost anything. All it takes is some time and some clarity to find your identity. It's mind over everything. And when I feel like this, I'm immortal. When I feel like this, I'm immortal. When I feel like this. Demikian kabar hari ini, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton Digital Edu. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar selalu update info-info terbaru dari Digital Edu. Semoga kita diberi kemudahan dan kelancaran dalam segala urusan, diberi kesehatan, rezeki yang berkah, dan panjang umur. Saya mewakili Digital Edu, mohon maaf bila ada kekurangan. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.